Al-Haris bin Miskin mendapatkan gelar yang luar biasa, disanjung oleh ulama, imam besar, ilmunya banyak, ahli hadis, ahli fikih, macam-macam sanjungan. Itu belajar ilmu agamanya terlambat, sudah tua baru belajar. Nah ini bagi yang usia sudah tua masih ada kesempatan untuk menggapai ilmu, apalagi ilmu agama. Ini sudah tua, tapi dia bisa dapat gelar yang luar biasa, disanjung oleh ulama. Dikatakan oleh Imam Az-Zahawi, innama talabal ilma ala kibarin. Beliau menuntut ilmu di saat usia sudah tua, tapi dia bisa mendapatkan ilmu. Kenapa? Mujahadah, kesungguhan. Zaman mungkin beda ya. Di zaman itu ulama banyak, waktu berkah. Kita ini sekarang waktu dari pagi tahu-tahu maghrib lagi. Cepat waktu terasa, tahu-tahu pagi maghrib, pagi maghrib. Kok mereka bisa, satu ulama bisa menguasai banyak ilmu. Ada menguasai ilmu permesinan, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi, ilmu matematika, plus tafsir, ilmu hadis, ilmu bahasa Arab. Kok bisa mereka? Ya, karena barakatul waqt. Zaman mereka waktunya berkah, hiburan kurang. Kita hiburannya banyak. Handphone tuh menyita waktu berapa banyak tuh. Mereka gak ada itu, sehingga baca Al-Quran bisa hafal, bisa belajar tafsir. Rizkinya berkah, waktu berkah, hidupnya berkah. Mereka bisa mendapatkan itu semua. Tadi kaidah mengatakan bahwa belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu, dan belajar di masa tua seperti mengukir di atas air. Sebenarnya ini bukan hadis ya, bukan hadis. Kalau hadis kita gak bisa bantah, dosa besar. Ini namanya mahfudhat, kata-kata hikmah dari para ulama. Memang ada benarnya juga, ada benarnya, tidak salah. Maksudnya apa? Orang anak yang masih kecil, sekalipun pahamnya susah, dipahamkan susah, terterangkan gak paham-paham. Tapi ketika sekali paham, terekam sampai masa tua. Anak-anak kecil, ketika di masa kecilnya dia menghafal, hafalannya itu akan menetap kuat di pikirannya sampai masa tua. Walaupun proses menghafalnya jauh lebih susah daripada orang dewasa. Karena masih anak-anak, pikirannya masih pengen main dan seterusnya. Tapi ketika dia menghafal dengan susah payah dan terhafal, itu hafalannya akan tetap berada di otaknya sampai masa tua. Itu yang dimaksud mengukir di atas batu. Karena atas batu itu ngukirnya susah. Karena batu, medannya tidak rata, kasar. Tapi sekali terukir, membekas. Beda dengan yang belajar di masa tua seperti mengukir di atas air. Oh cepat ya, bisa, tapi hilang cepat. Ditulis lagi, hilang lagi. Tulis. Ibarat kata, kalau paham lebih cepat orang dewasa, orang tua lebih cepat. Yang kita sampaikan, oh paham. Tapi nanti keluar di depan masjid lupa. Tadi apa ya tadi? Tahu ya tadi. Begitu juga menghafal. Oh, sudah hafal surat Al-Muluk, hafal, kasihan sampai 8 jam. 2 jam makan, lanjut lagi, lapar lagi. Kalau menghafal kan lapar. 2 jam lapar makan, 2 jam hafal lagi. Sudah hafal 6 jam lah. Sudah hafal surat Al-Muluk. Keluar dia, ngobrol sama sohib.
balik ulang lupa. Itu memang benar realita, tapi tidak menutup kemungkinan, sifatnya tidak mutlak. Banyak juga ulama-ulama yang belajarnya di masa tua dan berhasil, banyak. Ibnu Hazm belajarnya telat, tapi jadi ulama besar, bahkan termasuk ulama yang memiliki karya tulis terbanyak, 400 judul kitab riwayah, 200 judul kitab riwayah. Belajarnya terlambat. Ada juga Abu Soleh, periwayat hadis, juga belajarnya terlambat. Dan juga ulama tadi, gurunya Imam An-Nasai, Al-Haris bin Miskin, juga belajar telat tapi berhasil. Nah, ini kita lihat bagaimana para ulama-ulama terdahulu kesungguhannya di dalam belajar. Kita tabarukan satu hadis kemudian selesai ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamun nas ajra fi sholati ab'aduhum fa ab'aduhum mamsha." والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. Paling besarnya pahala bagi seseorang di dalam solat, yaitu yang tempatnya paling jauh dari masjid dan paling jauh berjalannya menuju ke masjid. Maksudnya kita solat di Muhajirin, pahala semua dapat insyaallah. Tapi ada kasihan yang tinggalnya bukan di Jawa 1, tinggalnya di Kayu Merah misalnya. Saya kan di Kayu Merah misalnya. Ada yang di Jawa 2, pahalanya lebih besar dibanding yang di Jawa 1. Kenapa? Karena yang mukim di Jawa 1 dekat ke masjid, yang Jawa 2 jaraknya jauh. Makanya setiap langkahnya itu dihitung pahala, baik langkah dalam bentuk kiasan dan ma'nawi. Kalau kiasan, kendaraan dianggap langkah juga. Kalau hakiki, itu ma'nawi. Hakiki, jalan kaki. Tapi ke masa jalan kaki dari Jawa 2 ke sini. Karena ada fatwa ngaur ya, ada fatwa ngaur menggunakan mobil ambulans bid'ah. Ada di kitab. Keluar fatwa itu bahwa jenazah yang dibawa menggunakan mobil ambulans itu bid'ah karena mengikuti orang-orang kafir. Orang kafir kalau bawa jenazah pakai mobil. Saya bilang ini logika yang lucu. Dia pergi pengajian pakai mobil, gak bilang bid'ah. Kan sama. Kemudian kalau mobil ambulans dibilang bid'ah karena membawa jenazah, nah kasihan yang jenazahnya jauh, misalnya kuburannya kubur Islam. Biasa yang bawa kan Bapak Khalid Bahmed ya. Jenazahnya di Sasa. Nah, misalnya mau kubur di kubur Islam. Pak Khalid sudah bawa mobil mau jemput, ternyata orang bilang bid'ah. Ada ulama mengatakan membawa jenazah pakai mobil ambulans bid'ah. Terus bagaimana? Jalan kaki. Silakan jalan kaki. Silakan jalan kaki. Bawa itu jenazah dari Sasa ke kubur Islam. Nah ini gagal paham. Nah makin jauh perjalanan makin besar pahalanya. Dan orang yang menunggu satu solat ke solat yang lain pahalanya sangat besar. Seperti kita dari waktu maghrib nunggu waktu isya. Tapi jangan lupa niat i'tikaf. Saya niat i'tikaf sunnah karena Allah Ta'ala. Kalau ulama terdahulu mengajarkan niat nazar i'tikaf. Setiap i'tikaf niatnya nazar. Sudah nazar dapat pahala wajib, i'tikafnya pahalanya lebih besar. Kita nazar i'tikaf di masjid manapun kita ada. Kita i'tikaf di situ pahalanya besar. Ada satu kisah terkait masalah orang yang senang sholat di masjid berjamaah. Kalau yang di masjid, kalau yang di pesantren, sholatnya di pesantren lebih afdol. Karena dia tugasnya 24 jam mendidik santri, kecuali hari Jumat. Tapi sebagian pesantren juga sholat Jumat di pesantren, ada.
Itu hukum yang berbeda ya. Jangan dibilang itu yang di pesantren harus keluar di masjid. Enggak, mereka hidup dengan masjid tiap hari di situ. 24 jam. Itu waktu khusus untuk mereka pada waktu itu. Tapi yang selebihnya masyarakat yang di luar ramaikan masjid, datang. Ada satu kisah, ada orang buta, dia selalu datang ke masjid seorang diri tanpa ada yang menuntun. Itu diceritakan oleh Said Abu Bakar Syato dalam kitab Kifayatul Atqiya. Satu kali dia jalan menuju ke masjid, terpeleset dia. Gak ada yang tuntun. Waktu terpeleset jatuh, kepalanya kena batu, berdarah. Akhirnya sudah tidak mampu berjalan, pusing dia. Nah, orang baru selesai sholat, akhirnya ketemu beliau sudah setengah pingsan. Dibawalah beliau kembali ke rumah. Sampai ke rumah ada istrinya, kemudian diceritakan bahwa dia terjatuh, kepalanya mengenai batu. Istrinya ngamuk, saya sudah bilang sholat di rumah saja. Kalau sholat berjamaah untuk kamu itu tidak harus karena buta. Jadi jangan lagi pergi ke masjid, di rumah repotin orang saja, kata istrinya ngamuk nih. Marah istrinya. Dia mengatakan, Allah qad akhadha basari wa qad abqa alayya nura qalbi. Allah sudah mengambil penglihatan saya, tapi Allah masih biarkan mata hati saya itu sehat. Jadi saya akan tetap sholat walaupun saya terluka, katanya seperti itu. Hanya sudah istri mengarah. Malamnya ini sang suami tidur, dia bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasul mengatakan, kenapa kamu berbantah-bantah dengan istri kamu? Maksudnya Nabi sudah ikuti saja, gak apa-apa. Karena kan Nabi tahu juga dia uzur, matanya buta, masjidnya jauh. Kata Nabi, kenapa harus berkelahi dengan istri? Mengalah saja. Maka dia menjawab dalam mimpi nih, ya Rasulullah, li ajli ittiba'i sunnatik. Saya lakukan ini kan semata-mata ingin meniru sunnahmu, ingin mengikuti sunnahmu, wahai Rasul. Subhanallah, Rasulullah tersenyum mendengar jawabannya. Suruh, ayo kawan, mendekat. Tangan mulia beliau diusapkan di dua matanya. Kemudian kata Nabi, sudah, kum, bangun kamu dari tidur. Dia bangun tidur, matanya sembuh, sehat. Barokah apa? Ittiba' sunnah Rasulullah, mengikuti tuntunan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan pembahasan kita lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan ba'da tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shay'an mahruma. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.